Anak-anak kita lebih kenal Upin Ipin dibanding Hasan Hussein. Anak-anak kita lebih kenal para artis dibanding para sahabat Nabi. Anak-anak kita lebih seneng TikTokan dibanding membaca sejarah Rasul. Bahkan ibu-ibu sekarang lebih gemar buka WA dibanding baca Quran. Sekarang udah zaman serba geblek. Nggak sadar kita dijajah dengan modern sehingga tradisi dihilangkan. Padahal tradisi para ulama, tradisi orang tua ini mampu mengangkat derajat bangsa kita. Sebab tradisi orang dulu mah tradisi yang benar-benar dipikirkan. Makanya kalaupun kesannya tahayul tapi terbukti. Contoh ini mah contoh nih tradisi orang dulu. Ibu, bapak kalau kebelet di tengah jalan kata orang tua suruh ngantongin apa? Tuh, udah pernah ngerasain ya? Kebeletnya hilang nggak? Hilang, padahal kan nggak ada hubungan batu sama modal, mah nggak ada hubungan. Betul. Tapi pas dikantongin hilang kebeletnya. Ini kan tradisi orang tua. Sekarang kita ikutin, alhamdulillah terbukti. Sebab kenapa? Sebab orang tua dulu mah kalaupun ilmunya nggak banyak, keyakinannya hebat. Orang sekarang ilmunya banyak, yakinnya nggak ada. Makanya penyakit rame. Abah saya dulu, aki saya dulu minum air sawah nggak sakit. Ke sawah macul, minumnya air sawah, nggak ada yang sakit. Sekarang mah pakai antiseptik, pakai bla 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 segala macam, penyakit makin banyak. Dulu yang asam cuman ketek, sekarang mah urat asam. Betul nggak? Bahkan yang paling lucu dulu kalau sakit apa mata suruh pakai air kencing, ya betul ya, betul ya. Dia udah ngerasain semua lah ini. Alhamdulillah matanya nggak coplok. Padahal kan nggak ada hubungan sakit mata dengan air kencing. Betul tidak? Orang tua mengajarkannya mesti kembali kepada Allah. Makanya Ibrahim Al-Biqai dalam kitab beliau Nazmu Durul Fitanas Lebih Ayati Wassuar, beliau ahli tafsir. Dipilah-pilah tuh. Setelah diteliti ada 3 ayat yang nangkring di 3 surat. Yang pertama di surat At-Taubah, 2 di surat Al-Fatah, yang ketiga di surat As-Saff. Bunyi suratnya huwallazi arsala rasulahu bil huda. Orang dulu tuh kembalinya kepada Allah, kembali kepada nabinya, kembali kepada agamanya, kembali kepada Al-Qur'an. Kalaupun ilmunya orang dulu kurang, karena memang jenis pendidikannya masih senyap, belum ramai seperti sekarang. Tapi orang tua dulu mengembalikan apa-apa semuanya ke Allah. Makanya sifat yakinnya hebat. Orang kalau sudah yakin insya Allah jadi orang yang kuat. Covid-19 ini kan modalnya keyakinan. Imun dijaga tapi iman jangan kandas. Ini kita minumin air jeruk setiap hari, kalau iman kita kandas bakal bahaya. Sebab kenapa? Covid itu makhluk Allah, corona makhluk Allah. Masuk ke tubuh orang tanpa izin Allah, zalim dia. Masuk ke tubuh orang harus izin Allah, kan dia makhluk Allah. Makanya kita minta sama Allah, ya Allah kalau bisa jangan masukin wabah dalam tubuh kita. Jadi kalau ada orang yang kena Covid ini atas dasar izin Allah. Terlalu berani jangan, terlalu takut jangan. Yang sedang boleh begini pakai masker, boleh, nggak apa-apa. Cuman saya takut yang takut pakai masker khawatir nggak ada hidungnya ini. Hidungnya ada kan? Bahkan di tempat saya ada orang pakai masker mati-mati juga. Kenapa? Karena nyium bau jigongnya sendiri. 24 jam pakai masker, Kiai. Sampai biru badannya. Keracunan jigongnya sendiri. Ini tradisi orang tua nih. Malam ini saya bahas masalah tauladan sifat-sifat dan semangat perjuangan Rasulullah. Sifat dan perjuangan Rasulullah, orang tua dulu tuh ngikutin sunnah Rasulullah kalaupun nggak hafal semuanya. Makanya orang tua dulu mah tidurnya madep kanan, betul. Ikutin cara tidur Rasulullah. Orang tua dulu memakannya sesuap-sesuap. Orang sekarang kan langsung lebok kan begitu. Minum seteguk-seteguk. Ikutin sunnah Rasulullah. Kenapa? Karena yang diajarkan ulama kalaupun sedikit masuk. Orang sekarang kan karena pinternya doang tapi keblinger.
Ini tradisi orang tua. Saya bahas tradisi yang insya Allah sesuai dengan sifat Rasulullah. Apa yang dibawa ulama, apa yang diikuti orang tua kita ini berkah. Contoh begini Ibu. Orang tua kita dulu kalau mau bikin rumah repot apa enggak? Repot Pak ya. Kalau orang-orang dulu ngerti nih. Mesti ada pisang. Betul? Betul nggak ya? Ada kelapa. Nah ini masih hafal ya. Kalau anak sekarang udah nggak ngerti, sangkanya tahayul. Tapi mesti kita bedah ini Pak nih, supaya orang-orang yang tidak bertanggung jawab tidak menyalahkan orang tua kita. Sebab orang tua kita dianggap syirik dulu. Mesti ada tebu, betul ya? Padi, terus nanti bendera merah putih. Oh ya. Kadang kalau orang kresek mah, orang mauk, saya orang mauk Ibu, itu biasanya kalau bikin rumah ditaruhin paku emas, betul ya? Iya, kadang ada 5 ton tuh emasnya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Orang-orang tua kita diajarkan sama ulama supaya pasrah kepada Allah, ikut ajaran Nabi, manut kepada Al-Quran, taat kepada agama. Makanya dulu mah pengajaran masih kurang, guru jarang, sekolah jarang. Makanya ulama menitipkan tradisi yang dikejarkan oleh para ulama, yang diajarkan para ulama. Ternyata tradisi ini menuai filosof terindah yang penting mesti dipahami. Yuk kita bedah bikin rumah. Kenapa orang dulu bikin rumah ada pisang? Nah, di sini ada pisang, makanya saya bingung di sini. Tembok tapi numbuh pisang ini. Ini boleh diambil nggak nih pisangnya? Boleh ya? Bangnya gimana ini? Ini sekarang kan ada pisang. Ini filosof pisang ini. Apa makna pisang? Yuk ditanya. Pisang kalau berbuah berapa kali? Sekali. Biasanya kalau mau diambil buahnya ditebang berikut gedebong-gedebongnya. Betul tidak? Tapi biasanya pisang mah amanah, istiqomah. Sebelum dia buahnya masak, dia nongolin dulu tuh anak-anaknya. Betul. Tapi anaknya juga amanah, istiqomah, satu visi satu misi. Kalau bapaknya kepok, anaknya kepok. Bapaknya Ambon, anaknya. Ada nggak yang bapaknya pisang kepok, anaknya Ambon? Ada, pisang selingkuh ngarananya. Apa maksud orang tua bikin rumah ada pisang? Maksud orang tua kan nitipin wasiat. Hei anakku, namanya manusia hidup itu cuma sekali, nggak ada yang 2 kali, cuma sekali. Tapi biasanya kan sebelum meninggal tuh ada penerusnya, betul tidak? Nah makanya sistemnya kayak pisang, mesti satu visi satu misi. Kepok ya kepok, Ambon ya Ambon. Orang tua itu mesti diikutin sama anaknya. Kenapa? Kalaupun